Om Swastiastu. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi siklus hidrologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Igede Agastias Tinov Quaresma, nomor absen 8, kelas X7. Perkenalkan, nama saya Iwayan Arena Saputra, nomor absen 15, kelas X7. Dan perkenalkan, nama saya Putu Wirananda Anjana, nomor absen 34. Dan selanjutnya, siklus hidrologi. Hidrosfer berasal dari kata hydro yang berarti air. Dengan demikian, hidrosfer dapat dikatakan sebagai semua air yang ada di bumi. Hidrosfer mencakup air di permukaan, di bawah tanah, dan di udara. Ilmu yang mempelajari tentang kondisi air di bumi disebut hidrologi. Urutan siklus hidrologi. Urutan siklus hidrologi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, adanya sinar matahari menyebabkan air yang ada di muka bumi mengalami proses penguapan dan di atmosfer berubah menjadi uap air. Proses ini dinamakan evaporasi, sedangkan uap air bisa berasal dari penguapan tanaman yang disebut transpirasi. Penggabungan dua proses itu disebut evapotranspirasi. Dan yang kedua, adanya perbedaan suhu semakin ke atas suhu udara semakin turun, maka uap air mengalami perubahan wujud menjadi titik-titik air yang kemudian akan berkumpul dan membentuk awan. Proses perubahan ini disebut kondensasi. Selanjutnya, awan yang terbentuk akan mengalami kejenuhan dengan uap air. Kemudian akan terjadi hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Lalu yang keempat, air hujan yang jatuh akan mengalir di permukaan bumi, lalu meresap ke dalam tanah, dan sebagian lagi mengalami penguapan atau evaporasi. Yang kelima yaitu air hujan mengalami peresapan, kemudian bergerak secara vertikal dan horizontal di bawah tanah menuju muka air tanah. Akumulasi air akan membentuk mata air. Selanjutnya, oleh karena pemanasan matahari, air yang tertahan di permukaan tutupan lahan akan tertahan beberapa saat untuk kemudian mengalami penguapan kembali. Proses penguapan ini disebut dengan intersepsi. Hal ini berlanjut seperti urutan yang telah disebutkan di atas sehingga membentuk siklus yang berulang. Siklus hidrologi berfungsi untuk mendistribusikan air di seluruh planet dan mempertahankan kelangsungan kehidupan di bumi. Air yang dihasilkan melalui siklus ini menyediakan sumber daya penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Selanjutnya, ada 3 macam siklus hidrologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu siklus pendek. Terjadi jika air laut menguap, mengalami kondensasi menjadi awan yang lebih cepat mencapai titik jenuh. Awan tidak terbawa angin sehingga turun hujan di laut. Yang kedua yaitu siklus sedang. Terjadi jika air laut menguap, mengalami kondensasi dan terbawa angin hingga membentuk awan di atas daratan. Awan mengalami presipitasi dan menjadi air permukaan kemudian mengalir ke laut. Selanjutnya, nomor 3 yaitu siklus panjang. Terjadi jika air laut menguap menjadi gas, kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut. Kristal-kristal es dalam awan dibawa angin menuju ke daratan, jatuh sebagai salju, membentuk glacier atau lapisan es yang mencair, masuk ke sungai lalu kembali ke laut. Ilmu yang mempelajari tentang air yaitu sebagai berikut. Yang pertama, oceanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelautan termasuk di dalamnya mempelajari air laut. Yang kedua, glasiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal mengenai es termasuk di dalamnya mempelajari glacier. Yang ketiga, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Yang keempat, hidrometeorologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh unsur-unsur meteorologi terhadap siklus hidrologi di permukaan bumi. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.